Baik, ini kami kembali akan berbagi informasi terkait dengan tentunya rekrutmen CSN untuk tahun 2022, dimana di video kali ini khusus kita akan membagikan perihal jadwal terbaru atau seperti timeline untuk pengadaan pegawai, yaitu untuk PNS maupun P3K yang berkaitan dengan penyerahan SK maupun untuk seleksi CSN-nya. Oleh karena itu, silakan simak video sampai selesai, dan seperti biasa ini kami mendapatkan hasil foto ataupun screenshot dari agenda kegiatan dari Satbid penetapan pengadaan pegawai untuk di tahun 2022. Karena di sini tampilannya mungkin kurang jelas ya teman-teman. Jadi di sini kami ketik ulang dalam bentuk tabel. Nah, ini tampilannya untuk lebih jelasnya. Dan kalau kita lihat terkait dengan agenda kegiatan dan juga rencana pelaksanaannya untuk di tahun 2022, baik itu untuk yang CPNS maupun P3K, di sini kita bisa lihat yang pertama yaitu untuk agenda kegiatan untuk penyusunan formasi IPDN, yaitu rencana pelaksanaan itu Januari 2022, itu sudah lewat. Kemudian penyusunan peta jabatan di sini Februari 2022, kemudian penginputan informasi Mei 2022, kemudian asistensi atau rekonsiliasi data informasi Februari 2022, dan yang di sini bagi rekan-rekan tentunya yang CPNS untuk di formasi 2019 ini penyerahan SK PNS dan sumpah janji PNS formasi 2019 itu Maret 2022, dan juga tentunya yang menjadi topik pembahasan kita terus yaitu mengenai P3K, yaitu pembekasan usul NI P3K Januari 2022, dan tentunya ini sudah sesuai dengan timelinenya bahwasanya untuk pemberkasan ini P3K2 itu sedang berlangsung sampai saat ini, terkhusus bagi rekan-rekan yang sudah nyatakan lulus di tahap 2, karena berdasarkan surat edaran dari BKN yang diterbitkan dari tanggal 19 Januari yang lalu, itu sesuai dengan timelinenya bahwasanya tanggal 4 Februari itu adalah masa terakhir bagi rekan-rekan sekalian yang lulus tahap 2 untuk melakukan pengisian DRH bagi yang dinyatakan lulus di seleksi P3K guru untuk tahap 2 teman-teman. Jadi silakan selesaikan pengisian DRH-nya. Dan kemudian untuk pemberkasan usul NIP CPNS itu diagendakan rencananya Februari 2022, dan untuk penyerahan SK P3K dan tanda tangan ini ya perjanjian kerja yang tentunya menjadi info yang teman-teman tunggu bagi yang sudah lulus di tahap 1 maupun di tahap 2 tentunya. Ini kemungkinan nanti untuk rencana pelaksanaannya penyerahan SK P3K dan juga langsung tanda tangan kontraknya atau tanda tangan perjanjian kerjanya itu diagendakan atau direncanakan pelaksanaannya Maret 2022. Namun beberapa daerah sebelumnya sudah ada yang menyerahkan SK P3K-nya teman-teman, yaitu di Kabupaten Polewali Mandar, yang tentunya sudah kami informasikan di video sebelumnya bahwasanya di Kabupaten Polewali Mandar itu sudah menyerahkan SK untuk P3K, baik untuk P3K guru, P3K non guru juga demikian, seperti itu. Jadi terkait dengan mengenai penyerahan SK maupun pembekasan, jadi teman-teman nanti itu langsung saja menanyakan ke BKD masing-masing, karena perihal untuk penyerahan SK maupun pemberkasan penetapan NIP itu berkaitan langsung dengan BKD setempat, seperti itu. Nah, kemudian untuk penyerahan SK CPNS formasi tahun 2021 yaitu Maret 2022. Jadi sama teman-teman untuk yang SK P3K. Nah, terkait untuk penyerahan SK CPNS TAN itu Februari 2022. Kemudian ini untuk penyampaian formasi tahun anggaran 2022 ini berkaitan dengan CSN untuk pelaksanaan di tahun 2022, yaitu rencana pelaksanaannya Mei 2022 teman-teman. Ini untuk formasi tahun anggaran yang akan diadakan untuk di tahun 2022 CSN-nya tentunya berdasarkan penjelasan dari Menpan RB bahwasanya untuk di tahun 2022 fokus pemerintah yaitu merekrut P3K.
Ya tentunya itu untuk jabatan dasar seperti untuk kesehatan dan juga pendidikan. Tentunya rekrutmen P3K guru juga masih menjadi rekrutmen yang cukup besar nanti formasi yang akan disediakan untuk di tahun 2022 ini. Nah, kemudian di sini agenda yang ke-12 yaitu pengadaan seleksi P3K guru dan non guru, yaitu rencana pelaksanaannya akan dibuka kembali Juli 2022, teman-teman. Jadi di sini bagi rekan-rekan yang tidak bisa mengikuti seleksi P3K di tahun 2021, mungkin tidak sempat mengikuti seleksi administrasi ataupun mendaftar ataupun membuat akun. Nah, di tahun 2020 ini terbuka kembali peluang bagi rekan-rekan semua yang belum sempat mengikuti seleksi P3K guru dan non guru. Dan tentunya untuk P3K ini membuka kesempatan juga bagi rekan-rekan sekalian yang sudah berusia 35 tahun ke atas, karena berdasarkan PP Manajemen P3K untuk syarat umumnya itu usia 35 tahun ke atas itu bisa diikuti oleh rekan-rekan sekalian yang berusia 35 tahun ke atas untuk P3K ini. Namun mengenai syarat lengkapnya tentunya kita menunggu dari penjelasan Kemenpan RB. Tentunya nanti akan ada Permenpan RB terbaru yang mengatur terkait dengan pengadaan untuk P3K guru maupun non guru untuk tahun anggaran atau formasi di tahun 2022. Dan untuk seleksi P3K guru sendiri, teman-teman, itu masih berlangsung untuk yang tahap 3-nya, yang sampai saat ini mungkin teman-teman semuanya masih menunggu terkait dengan jadwal lengkap untuk P3K guru mengenai pelaksanaan tahap 3-nya. Jadi ditunggu saja mengenai pelaksanaan ataupun seleksi di tahap 3-nya. Nah, terkait dengan bagi rekan-rekan yang sudah dinyatakan lulus P3K perihal untuk penyerahan SK, tentunya itu teman-teman bisa juga membaca di Permenpan RB untuk MP3K guru ya, mengenai pengangkatan menjadi P3K ini itu dijelaskan di dalam Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 di bagian bab 4 pasal 41, bahwasanya nanti pelamar sudah dinyatakan lulus seleksi pada setiap seleksi kompetensi yang untuk calon P3K, tentunya nanti penerbitan nomor induk P3K-nya itu akan diterima oleh PPK instansi daerah paling lama 25 hari kerja sejak waktu penyampaian. Dan berdasarkan timeline yang sudah kami sampaikan tadi, bahwasanya untuk penyerahan SK-nya rencana kegiatannya itu di bulan Maret 2022. Namun apakah untuk seluruh Indonesia, seluruh daerah, untuk kepastiannya teman-teman bisa bertanya langsung ke BKD masing-masing tentunya untuk mendapatkan kepastian. Kemudian terkait dengan P3K nanti yang telah mendapatkan nomor induk P3K sebagaimana dimaksud tadi penjelasan pasal 41, nah tentunya akan melaksanakan tugas dan jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK instansi daerah. Seperti itu. Terkait dengan masa hubungan perjanjian kerjanya atau di P3K itu diatur bahwasanya itu paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta dapat diperpanjang ya teman-teman, sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi daerah. Jadi mungkin nanti di kontrak teman-teman sekalian yang sudah dinyatakan lulus ada yang mungkin 1 tahun dan di kontrak itu paling lama 5 tahun seperti itu. Namun di sini itu masih juga dapat diperpanjang selama tentunya kinerja teman-teman baik dan instansi juga masih membutuhkan terkait untuk P3K ini ya. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan semua terkait dengan pengadaan ASN atau CSN di tahun 2022. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.